Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak-anakku terkhusus yang ada di SDN Laladan 1, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, apapun aktivitas yang kita lakukan, semoga semuanya ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam video ini Bapak akan menyampaikan materi tambahan sehubungan kita besok akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Jadi dalam pelaksanaan sholat Idul Adha biasanya di satu masjid di beberapa kampung kebanyakan anak-anak suka bercanda, dan itu tidak murni niat mereka ingin bercanda ketika dalam sholat ataupun dalam prosesi khutbahnya. Tapi salah satu faktornya adalah karena mereka belum tahu ilmunya, ataupun belajar sudah, hanya saja belum memahami. Nah, dalam materi ini semoga yang Bapak sampaikan bisa diperhatikan atau disimak baik-baik dan mudah difahami. Tentunya seraya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini kita lihat di belakang ada tulisan ini tata cara sholat Idul Adha. Ini ringkasan. Ringkasan ini versi Bapak yang Bapak ambil, yang Bapak pelajari dari suatu kitab, namanya kitab Riyadul Badi'ah, karangan seorang ulama dari tanah Jawa, daerah Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, akan Bapak jelaskan, semoga mudah dipahami. Yang pertama, tata cara sholat Idul Adha ini nomor 1, berjamaah. Kenapa dicantumkan berjamaah? Karena anak-anak harus kita berikan dorongan untuk melaksanakan sholat Idul Adha ini seakan-akan wajib. Kalau sudah menyatakan wajib, maka tidak akan berani menyepelekan sampai menganggap sholat sunnah ini bisa ini sendiri. Nah, sunnah di sini sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Jadi perintah melaksanakannya walaupun sunnah, tapi ditekankan agar mau melaksanakannya. Dan dilaksanakannya ini secara berjamaah, boleh di masjid ataupun di suatu pelataran, di lapangan boleh, asalkan dijaga jangan sampai tempat sholatnya itu penuh dengan najis ataupun ada najis. Itu nomor 1, harus berjamaah ya anak-anak ya. Makanya pagi-pagi bangun, mandi, walaupun malamnya habis takbiran, tetap paginya harus bangun seger. Harus bangun, silahkan kalau setelah sholat subuhnya mau menyantap apapun, yang penting bikin kamu seger ketika sholat Idul Adha-nya. Yang kedua, nah ini niatnya, niat sholat Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Adha rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian ketika takbiratul ihram, Allah dalam takbiratul ihramnya dibaca, diniatkan dalam hati, saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ini tentang niatnya. Maka
niatnya harus sering dibaca sampai kamu hafal. Jangan menganggap pusing suatu hafalan, tapi ketika sering membacanya, bahkan kalau bisa sampai 40 kali kamu baca ulang-ulang, itu akan seakan memori kita mengenal baik-baik. Ketika mendengar usul sunnatul idul adha, seakan mengenal, oh pasti bacaan kesananya atau ujungnya ini nih. Nah, memori akan mengenal dengan cara mengulang-ulang bacaan. Nah, ini dalam niatnya. Ingat, dalam berjamaah ketika mau takbiratul ihram harus menunggu selesai takbiratul ihramnya imam ya. Nanti begitu imamnya sudah Allahu Akbar, baru kamu sebagai makmum menyusul Allahu Akbar. Nah, setelah niat ini nanti langsung membaca takbiratul ihram, membaca doa iftitah. Doa iftitah seperti pelaksanaan sholat seperti biasanya. Pembacaan doa iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro sampai dengan selesai. Nah, kemudian selanjutnya inilah perbedaan sholat sunat Idul Adha dengan sholat sunat yang lain. Ini yang menyamainya tentu id juga ya. Jadi sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri yang nomor 3 ini dimiliki oleh kedua id, hanya saja dalam niatnya berbeda. Kalau sekarang besok kita akan sholat Idul Adha, kalau yang kemarin Idul Fitri. Tapi dalam pelaksanaannya itu dua id sama, dan persamaannya sama-sama membedakan dengan sholat sunnah yang lain. Apa bedanya? Rakaat pertama melakukan 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Nah, jadi setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, kemudian takbir lagi. Contoh begitu selesai, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, langsung imam membimbing takbirnya Allahu Akbar sampai 7 kali di rakaat pertama. Adapun nanti rakaat kedua itu melakukan 5 kali takbir, tapi bukan takbir perpindahan dari sujud ke rakaat kedua. Jadi setelah sujud rakaat kedua itu belum dihitung. Nah, begitu terdiam sejenak langsung takbir sampai 5 kali. Allahu Akbar sampai 5 kali dalam rakaat kedua. Nah, selanjutnya yang nomor 4. Nah, antara takbir yang satu dengan yang seterusnya 1 sampai ke 7 atau 1 sampai ke 5 diselingi dengan bacaan zikir baqiyatus sholihat. Dalam hadis disebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu disebutnya zikir baqiyatus sholihat. Nah, jadi setiap takbir 1 sampai 7 diselingi dengan bacaan zikir baqiyatus sholihat. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai seterusnya, sampai takbir ke-7. Sisanya karena kita berjamaah, nanti akhir takbir ke-7 imam akan kemudian membaca surat Al-Fatihah. Nah, kita baca tidak Al-Fatihah? Dibaca, karena membaca surat Al-Fatihah adalah rukun di dalam sholat. Adapun kapan kita baca surat Al-Fatihahnya? Kita baca surat Al-Fatihah setelah imam memulai Al-Fatihah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam sudah mulai, kita boleh membaca surat Al-Fatihah. Ataupun imamnya selesai membaca Al-Fatihah,
serentak semuanya membaca amin. Boleh kita membaca Al-Fatihah? Boleh. Yang tidak boleh itu membaca Al-Fatihah mendahului imamnya. Jadi saat imam sudah mulai baca Al-Fatihah, boleh kita mengikuti. Oke, kembali ke yang nomor kelima ini. Selesai sholat harus duduk tertib, mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Perintahnya adalah menyimak, mendengarkan dengan khusyuk. Ikuti saja, walaupun ada beberapa yang kurang kamu paham, tapi perintah di dalam aturannya, perintah dari Rasulnya, terdiamlah. Ansitu wasma'u. Kemudian kamu simak, kemudian kamu dengarkan baik-baik isi dari khutbah yang disampaikan oleh khatib. Jangan ngobrol, apalagi sampai bercanda. Nah, ini sedikit ringkasan tentang tata cara sholat Idul Adha yang akan kita laksanakan besok. Kalau masih ada yang kurang paham ataupun ada yang belum Bapak cantumkan, silahkan boleh ditanyakan langsung ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, pada video kali ini bisa bermanfaat, bisa kalian serap, bisa kalian pahami, dan tentunya besok sama-sama akan kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Demikian akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.